Hai sahabat mitra, kembali lagi di channel PT MBB Indonesia. Nah, di belakang saya sekarang ini sudah ada papan interaktif digital MBB Interactive Smartboard. Perangkat ini merupakan perangkat versi terbaru dari perangkat interaktif whiteboard sebelumnya, di mana perangkat ini sudah disupport dengan dual operating system, yaitu menggunakan operating system Android dan juga Windows. Penasaran dengan fitur lengkapnya? Kita kupas ya satu persatu di video kali ini. Di belakang saya ini sudah ada interaktif smartboard ukuran 65 inci, di mana produk ini memiliki dimensi 148 cm untuk panjangnya, 89 cm untuk lebar, dan juga ketebalan sekitar 9 cm. Selain dimensi yang cukup besar, MBB ISB ini sudah didukung dengan built-in kamera 13 megapiksel, dan juga ada 8 microphone array, dan yang kedua ada dual speaker stereo. Dan di bagian depan pada perangkat ini sudah dilengkapi dengan 4 port untuk input dan outputnya. Nah, untuk bagian depan pada interaktif smartboard ini sudah dilengkapi dengan 5 port, yaitu ada Type-C, HDMI 1, kemudian ada touch port, ada USB port, dan juga ada USB port lagi. Setelah kita bahas tadi mengenai hardware pada perangkat ini, selanjutnya kita akan bahas nih mengenai kelengkapan ataupun fitur-fitur pada operating system MBB ISB ini. Kita bisa cek teman-teman semuanya di sini. Kita bisa masuk ke menu setting. Seperti yang bisa dilihat, perangkat ini sudah disupport dengan Android version 13, di mana Android version ini merupakan versi Android terbaru untuk perangkat interaktif smartboard begitu. Selain itu, perangkat ini juga sudah didukung dengan prosesor quad-core Cortex A55 gitu teman-teman. Jadi untuk prosesor ini memang sudah sangat cukup mensupport kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan interaktif lainnya. Nah, selain didukung dengan Android version 13, perangkat ini juga sudah dilengkapi dengan RAM sebesar 4 GB dan juga penyimpanan internal sebesar 32 GB. Jadi gimana teman-teman untuk kapasitas ataupun operating sistemnya sudah sangat canggih dan sudah sangat terbaru bukan untuk perangkat interaktif smartboard ini. Selanjutnya kita akan masuk ke salah satu fitur utama dari perangkat interaktif smartboard ini, yaitu untuk papan tulis digitalnya. Nah, di sini merupakan tampilan untuk operating system versi Android-nya. Di sini teman-teman nanti bisa masuk ke menu Note. Nah, untuk tampilan basic atau tampilan defaultnya itu seperti ini teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat banyak sekali pilihan ataupun menu-menu yang nanti teman-teman bisa aktifkan atau dipergunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar menggunakan papan digital ini nanti. Selain itu, teman-teman untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara digital, perangkat ini juga sudah dilengkapi dengan 2 stylus pen, di mana teman-teman nanti bisa menggunakan stylus pen ini untuk kegiatan tulis menulis pada papan digital ini, teman-teman. Kita kasih contohnya. Selain untuk alat penunjang kegiatan belajar mengajar, stylus pen ini juga bisa digunakan dengan 2 cara loh teman-teman, yaitu yang pertama bisa menggunakan ujung lancipnya, dan yang kedua bisa menggunakan ujung yang tumpul. Nah, stylus pen ini juga sudah didesain teman-teman dengan fiturnya bisa menggunakan dual color atau 2 warna secara berbeda seperti itu. Sekarang kita akan coba untuk pemilihan dual color pada stylus pen ini. Nih teman-teman bisa masuk ke menu pen, pilih untuk kategori pennya. Untuk yang lancip, teman-teman di sini bisa masuk ke pilihan warna dan juga untuk pilihan ketebalannya. Nah, untuk ketebalannya nanti bisa adjustable teman-teman di sini. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhannya. Untuk yang ujung lancip kita bisa memilih warna, kita ambil warna merah dengan ketebalan kita sesuaikan. Kita coba tes ya teman-teman. Oke. Next kita balik lagi untuk setting stylus pen pada ujung yang tumpul. Untuk yang ujung tumpul kita menggunakan warna biru ya teman-teman di sini. Nah, itu tadi teman-teman contoh untuk setting dual color pada stylus pen. Nah, selain untuk setting dual color pada stylus pen ini, perangkat ini juga sudah didukung dengan smart handwriting. Teman-teman juga bisa menggunakan fitur menghapus ataupun erase tanpa menggunakan alat tambahan lagi. Nah, teman-teman di sini bisa pilih untuk fitur erase, kemudian teman-teman bisa menghapus menggunakan telapak tangan.
Nah, itu tadi contoh penggunaan smart handwriting. Nah, perangkat ini juga sudah didukung dengan 20 point touch. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan perangkat ini untuk menulis secara bersamaan. Kita lanjut ke menu selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan fitur ruler ataupun penggaris pada perangkat digital ini. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan ini mungkin bagi Bapak Ibu guru melakukan kegiatan belajar mengajar. Di sini pilihannya sangat beragam, mulai dari penggaris biasa, kemudian ada penggaris sudut, penggaris siku, dan juga ada busur. Teman-teman di sini ataupun Bapak Ibu guru nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah ataupun kebutuhan pada saat kegiatan belajar mengajar. Kita coba praktekkan menggunakan salah satu penggaris yang ada di interaktif smartboard ini. Kita pilih, misal kita ingin menggunakan penggaris yang basic, kita pilih. Nah, fitur ini sudah bisa langsung otomatis untuk memberikan arahan atau menggaris secara lurus secara otomatis. Semisal kita coba bagaimana sih kalau kita menggarisnya tidak sesuai dengan penggaris ataupun bentuk dari penggaris yang bantuan yang ada di sini. Kita coba ya teman-teman, di sini kita coba geser dulu. Nah, di sini kita akan coba buat garisnya. Lalu kita saat pen digeser ke sini, maka ruler secara otomatis dia akan melanjutkan memanjang sesuai dengan panjang yang sudah disesuaikan pada penggaris ini. Jadi ini sangat membantu sekali ya untuk teman-teman semua semisal ada kegiatan belajar mengajar, jadi tidak perlu takut ataupun khawatir garisnya itu tidak lurus, seperti itu. Kita akan coba untuk ukur berapa sih sudut kemiringan ataupun berapa derajat dari bangunan yang sudah kita buat atau gambar yang sudah kita buat. Sama, kita masuk ke menu ruler, lalu kita klik untuk busur. Nah, setelah kita sesuaikan teman-teman untuk tempat pada busur ini, kita bisa melihat nih berapa derajat kemiringan ataupun berapa besar sudut ada pada bangunan ini. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa tinggal langsung tulis untuk besar sudut yang ada di sini, lalu tinggal ditulis untuk kemiringannya ini ada di 25 derajat. Oke, next kita lanjut ke menu shape ya teman-teman. Untuk menu shape sendiri itu terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Fitur ini sangat membantu untuk suatu bangun 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Jadi teman-teman tidak perlu repot untuk menggambar secara manual. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini dan bisa menggambar secara otomatis dan rapi. Kita coba untuk 2 dimensinya. Kita akan coba bikin lingkaran. Kita lanjut bikin segitiga. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa tetap menuliskan misal nanti di sini ada rumus ataupun tinggi. Nah, sebelum kita lanjut ke bangunan yang 3 dimensi, teman-teman mungkin di sini terlihat papannya sudah sangat penuh. Nah, di sini teman-teman nggak perlu khawatir karena MBB Interactive Smartboard ini sudah bisa disesuaikan. Nah, semisal teman-teman di sini memerlukan space yang lebih luas lagi, teman-teman bisa adjust layar ini. Nah, caranya bisa masuk ke menu select, ke menu pilihan, kemudian teman-teman bisa menyesuaikan untuk layarnya mau diperbesar ataupun diperkecil. Nah, kemudian teman-teman bisa menggeser di sebelah sini. Di sini bisa dilihat banyak sudah terdapat space kosong dan bisa melanjutkan aktivitas tulis menulis. Kita lanjut lagi ke bangunan yang 3 dimensi. Sama seperti yang dua dimensi teman-teman, di sini kita menggunakan tabung. Kita sesuaikan warnanya, misal di sini ingin menggunakan warna merah. Kemudian kita coba di warna hijau. Nah, itu tadi teman-teman untuk pilihan shape 2 dimensi dan 3 dimensi secara otomatis. Lalu gimana sih semisal kita ingin selain fitur otomatis 2 dimensi dan 3 dimensi yang sudah kita praktekkan, MBB Interactive Smartboard ini juga sudah dilengkapi dengan fitur auto shape teman-teman. Oke, kita coba ya teman-teman untuk fitur auto shape-nya. Pilih, kita akan praktekkan. Misal di sini saya ingin membuat lingkaran. Kita pilih segitiga, kemudian kita buat bangun siku ataupun kita buat
Jadi fitur auto shape ini juga sangat berguna ya teman-teman. Jadi nanti semisal ingin membuat bangun atau gambar, bisa menggunakan fitur auto shape juga tanpa harus menggunakan fitur yang ada di interaktif smartboard ini. Nah, tadi kita sudah coba praktekkan untuk fitur smart handwriting dan juga auto shape recognition. Selanjutnya kita akan lanjut ke fitur utama lainnya, yaitu multitasking mode. Nah, apa sih multitasking mode di sini? Nah, multitasking mode ini merupakan juga salah satu fitur unggulan teman-teman pada perangkat interaktif smartboard ini. Nah, di mana teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini sebagai fitur autocorrect ataupun fitur tambahan untuk melakukan pencarian di Google. Kita coba praktekkan ya. Pertama, teman-teman bisa mengaktifkan pada menu pen. Kemudian kita akan coba tuliskan di sini. Kita akan tuliskan kantor. Nah, untuk mengaktifkan fitur autocorrect-nya, teman-teman di sini tinggal pilih. Kita pilih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk fitur-fiturnya. Di sini ada Smart Write, yaitu atau fitur autocorrect-nya. Teman-teman bisa pilih di sini. Nah, di sini ada kantor dan bisa disesuaikan. Saya coba pilih. Nah, setelah dari situ teman-teman bisa melakukan pencarian juga via Google melalui perangkat ini. Jadi teman-teman sudah bisa melakukan multitasking juga nih, pencarian dari papan tulis digital ini tanpa harus masuk ke Google-nya. Caranya sama, kita pilih. Nah, kita tinggal masuk ke menu search. Dia akan otomatis langsung masuk ke mesin pencarian teman-teman di sini. Dia masuk ke Google. Nah, lalu dia langsung otomatis untuk pencarian teratas dari teks yang sudah kita tuliskan tadi. Oke, kita kembali lagi ke menu whiteboard-nya ya teman-teman. Nah, selain fitur multitasking mode, perangkat ini juga sudah didukung dengan fitur Smart Illustration. Nah, di mana teman-teman nanti bisa menggambar lalu mendapatkan rekomendasi dari AI untuk objek yang mendekati dengan gambar yang teman-teman buat. Kita akan coba praktekkan teman-teman. Oke, sebelumnya kita oper dulu untuk gambarnya ini. Kita pindah sebelah sini agar space yang sebelah sini kosong. Kita masuk ke menu pen, kemudian kita pilih untuk tongkatnya. Kita coba warna merah di sini. Di sini kita akan coba buat gambar ya teman-teman. Kita coba buat gambar rumah secara abstrak. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini ada rekomendasi dari AI terkait gambar-gambar rumah. Di sini teman-teman bisa sesuaikan untuk bangunan yang akan digunakan sesuai rekomendasi dari AI. Dan kita bisa menggunakan ini, kue, ataupun bentuk-bentuk yang lain dari rekomendasi AI. Oke. Nah, itu tadi contoh penggunaan dari Smart Illustration-nya teman-teman. Nah, di sini ada fitur lain juga yang nggak kalah canggihnya, yaitu kita bisa menggunakan fitur partition. Nah, di mana papan interaktif smartboard ini bisa terbagi menjadi 3 bagian. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan akses tulis-menulis dengan 3 bagian secara terpisah tanpa mengganggu bagian-bagian yang lain gitu teman-teman. Nah, semisal nanti kegiatan belajar mengajar ada 3 siswa yang ke depan untuk mengerjakan soal, ini bisa memanfaatkan fitur ini. Nah, kita coba untuk menyesuaikan. Untuk papan yang pertama teman-teman kita menggunakan warna hijau. Untuk papan yang kedua kita menggunakan warna biru. Untuk papan yang ketiga kita menggunakan warna merah. Kita akan coba melakukan tes di papan pertama dan kedua ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk menulis. Kita bisa melakukan kegiatan tulis-menulis teman-teman secara bersamaan. Nah, kita akan coba semisal nih dia melebihi batas, apakah bisa? Kita coba praktekkan ya teman-teman. Nah, karena ini fitur partisi ataupun pembagian, jadi dia sudah terbagi teman-teman, dan di sini ada dilengkapi dengan garis batas antar bagian gitu teman-teman. Jadi di sini sudah terstruktur teman-teman untuk pembagiannya di sini. Sama juga dengan papan yang ketiga, kita akan coba praktekkan.
Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai partition atau pembagian dalam interaktif smartboard ini, kita lanjut ke fitur lainnya teman-teman. Di sini ada fitur tabel. Nah, fitur ini sangat membantu teman-teman di mana misal teman-teman ingin membuat tabel, jadi teman-teman tanpa harus membuat secara manual. Di sini tinggal insert kebutuhan dari tabelnya itu perlu berapa kolom, tinggal disesuaikan saja. Saya coba akan praktekkan di sini. 3x4 tabel, kemudian kita insert. Nah, di sini teman-teman sudah terdapat tabel yang kita masukkan tadi. Nah, di sini teman-teman juga bisa melakukan kegiatan tulis menulis nih. Kita coba praktekkan dulu. Kita akan pakai warna merah. Ini akan tuliskan di sini untuk nomor, di sini ada nama, dan pada saat menggunakan fitur tabel ini teman-teman dia langsung bisa menyesuaikan dengan tulisan ataupun teks yang kita buat. Nah, kita coba untuk menulis over dari tabelnya ini. Kita coba tulis. Nah, dia akan menyesuaikan secara otomatis teman-teman di sini untuk panjang dari teksnya itu. Jadi teman-teman tidak perlu untuk tarik tabelnya, sudah langsung menyesuaikan dari teks yang dibuat. Ada yang menarik teman-teman dari interaktif smartboard ini, yaitu di interaktif smartboard ini sudah terdapat fitur mind map ataupun peta konsep. Nah, jadi teman-teman pada saat ingin membuat peta konsep, teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini. Caranya gimana? Kita praktekkan lagi ya teman-teman di sini. Oke, kita akan coba membuat peta konsep pada interaktif smartboard ini. Teman-teman bisa masuk ke menu mind map. Di sini teman-teman juga bisa langsung tulis sesuai kebutuhan. Misal di sini struktur. Nah, di sini teman-teman juga ada fitur autocorrect yang bisa digunakan untuk membantu kegiatan pembelajaran pada interaktif smartboard ini. Silahkan kita tulis struktur, kemudian di sini ada wakil. Selain dari fitur autocorrect, teman-teman di sini juga bisa menambahkan dari peta konsep yang ada di sini. Teman-teman bisa tinggal klik tombol plus yang ada di sini, kemudian juga yang ada di sini. Sangat interaktif sekali ya teman-teman untuk fitur-fitur yang ada di interaktif smartboard kali ini, teman-teman. Nah, fitur yang tak kalah penting lainnya yaitu di interaktif smartboard ini teman-teman juga bisa menambahkan halaman dengan jumlah yang sangat banyak teman-teman. Nah, cara menambahkan halamannya terdapat pada ujung kanan pada papan interaktif ini. Nah, untuk fitur menambah halaman di sini ada di sebelah kanan bawah teman-teman. Teman-teman di sini tinggal klik tombol add. Dan teman-teman bisa menambahkan halaman dengan jumlah yang sangat banyak. Halaman-halaman yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita bisa melihat previewnya. Kita kembali lagi ke halaman pertama. Oke, nah lalu mungkin dari teman-teman di sini bingung lah, setelah kita melakukan kegiatan hari ini, kita sudah melakukan kegiatan belajar mengajar ataupun kita menggunakan papan interaktif board ini, gimana sih cara kita menyimpan atau kita ingin mendapatkan materi yang sudah disampaikan di interaktif smartboard ini? Nah, di sini teman-teman, interaktif smartboard di sini sudah bisa menyimpan dengan beberapa pilihan teman-teman. Yang pertama, bisa menyimpan dengan fitur gambar atau JPEG, kemudian dengan fitur PDF, atau yang paling canggih teman-teman di sini bisa menggunakan fitur scan QR. Nah, teman-teman di sini bisa melihat fitur di sini ada share. Di sini akan menyiapkan untuk mengekspor data yang ada di interaktif smartboard ini, teman-teman. Kita tunggu untuk kelanjutannya. Nah, setelah prepare, kemudian di sini ada QR code teman-teman. Nah, setelah muncul QR code pada layar, teman-teman bisa melakukan scan untuk mendapatkan materi pada interaktif smartboard itu tadi di sebelah sini. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan ya teman-teman untuk scan QR code pada barcode yang ada di interaktif smartboard ini. Untuk hasil tampilan dari QR code seperti ini. Nah, itu tadi teman-teman untuk penjelasan singkat mengenai fitur, hardware, dan juga operating system pada interaktif smartboard.
Selanjutnya kita akan menuju ke fitur yang namanya sidebar. Nah, di mana sidebar itu bisa diakses melalui sebelah kanan dan sebelah kiri perangkat ISP ini. Dari sidebar kita juga bisa untuk mengatur kecerahan, menaikkan dan menurunkan volume, dan juga konektivitas lain seperti WiFi, Bluetooth, dan juga hotspot. Nah, setelah dari sidebar, kita juga bisa mengakses yang namanya fitur recording tools. Jadi, recording tools ini berfungsi untuk merekam dari layar yang ditampilkan. Contoh dari untuk pengoperasian recording tools ini, kita contoh jika kita sedang melakukan presentasi, kita contohkan sambil rekam ya. Ini kita mulai rekam dulu, 3, 2, 1. Nah, ini bisa merekam seluruh layar dan juga tangkapan dari suara kita. Jadi kita contohkan aja, kita sedang ada kelas. Misal kita juga ingin menjelaskan. Jadi anak-anak kita akan belajar sejarah Indonesia, semisal tahun 1945. Nah, setelah materi selesai, kita bisa stop untuk perekaman layarnya. Jika sudah, kita bisa langsung buka saja. Nah, ini filenya, kita buka aja. Nah, jadi ini hasil rekaman yang udah kita presentasikan tadi selama melakukan pembelajaran. Contoh, kita di sini akan mendemokan untuk pembelajaran materi. Jadi kita contohkan aja, kita sedang ada kelas. Misal kita juga ingin menjelaskan. Jadi anak-anak kita akan belajar sejarah Indonesia, misal tahun 1945. Nah, jadi untuk hasil perekaman layarnya itu tadi seperti ini, bisa dilihat melalui file manager di Finder yang ada di perangkat ISP ini. Oke teman-teman, jadi dari fitur recording tools tadi cukup membantu kan. Jadi kita bisa untuk mengulang dari materi yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya saya akan praktekkan mempresentasikan hasil file atau file apapun itu dari flash disk yang bisa berformat JPEG, PDF, PowerPoint, dan lain-lainnya, itu juga bisa. Kita coba masukkan flash disk dulu ke perangkatnya. Setelah kita masukkan, nanti akan ada notifikasi load new storage. Nah, kita oke aja. Contoh di sini kita akan membahas wiring ya, teman-teman. Nah, dari materi yang sudah kita tampilkan, kita juga bisa menjelaskan melalui fitur yang namanya mark. Jadi mark ini bertujuan untuk kita dapat melakukan catatan atau coretan pada presentasi yang udah kita buat. Misal kita klik pen, kita ingin beri warna hitam dan ketebalannya juga bisa diatur. Kita langsung tulis aja. Di sini itu maksudnya apa? Kita lingkarin. Misal, oh ini namanya exit button. Untuk yang ini, nah gambar dari sini namanya M-lock. Dan juga dari sini kita bisa lihat di sini itu adalah power supply atau PSU. Nah, dari materi yang udah kita coret-coret di sini pun, semisal kita membuat banyak coretan, kita bisa save. Nah, jadi setelah kita save, itu sudah berhasil kita tangkap untuk gambar layarnya. Nah, dari materi ini yang udah kita coret-coret, tangkapan layarnya ini bisa kita save langsung, ataupun bisa kita langsung bagikan, ataupun juga bisa menggunakan QR code. Kita tinggal scan, kita menunggu barcode terlebih dulu. Nah, jadi kita bisa scan barcode untuk mendownloadnya langsung melalui smartphone yang kita punya. Kita scan, lalu kita buka. Nah, maka di sini juga ada tampilan dari yang sudah ada di download melalui smartphone Android.
Nggak cuman Android, perangkat lainnya pun juga bisa, seperti iOS ataupun perangkat tablet-tablet yang lainnya. Setelah Mac, ini selanjutnya ada fitur menu beralih ke Windows. Jadi di sini perangkat yang digunakan juga mempunyai spesifikasi dual OS. Jadi dia memiliki OS Android dan juga Windows. Nah, untuk cara mengakses ke Windows-nya bagaimana? Di sini kita sudah ada menu beralih cepat. Kalau di sini ada Source, Apps, dan di sini ada logo Windows, tinggal kita klik Windows aja. Maka dia akan langsung pindah ke operasi sistem yang Windows. Di sini Windows-nya sendiri itu sudah Windows 11. Nah, di sini pun spesifikasinya sudah Windows 11 ya teman-teman, dengan prosesor yang digunakan Intel Core i7 seri 12, generasi 12700, dan juga menggunakan RAM 8GB. Untuk storage-nya sendiri di sini menggunakan SSD yang berkapasitas 256GB. Nah, jika ingin kita balik ke Android lagi, gimana? Kita tinggal melalui menu sidebar, kita ke home lagi, kita sudah balik ke tampilan Android-nya. Jadi seperti itu untuk beralih cepatnya dari Windows ke Android dan Android ke Windows. Oke teman-teman, dari beralih ke Windows, di sini selanjutnya kita akan praktek untuk wireless screen share ya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan share screen dari device Android, iOS, ataupun Windows di laptop-laptop atau komputer yang kalian miliki untuk bisa ditampilkan di sini secara wireless. Jadi kita di sini menggunakan aplikasi yang namanya Transcreen. Kita coba untuk konekkan dari laptop ya teman-teman. Dari laptop akan saya hubungkan share screen melalui wireless. Jadi di sini kita masukkan kode yang ada di sini, membuka aplikasi Transcreen juga, kita start casting. Nah, jadi di sini sudah muncul tampilan untuk laptop Windows. Kita mau kontrol dari sini juga bisa. Dan juga kita bisa mengontrol laptop kita dari perangkat USB ini. Kita membuka file. Nah, kita ingin menuju ke akses file lainnya. Nah, ini juga bisa kita akses. Kita ingin membuka materi presentasi dan mengontrol semuanya dari Windows ke sini, itu juga bisa. Oke, jadi dari share screen ini sendiri kita bisa menampilkan sampai dengan 4 device. Jadi 4 device itu bisa bermacam-macam, mulai dari Windows sampai dengan Android dan juga iOS. Lalu kita masukkan device yang kedua, yaitu smartphone Android. Kita lakukan untuk share screen-nya. Kita masukkan kode yang ada di sini. Jadi di sini tampilannya seperti ini. Kita pilih mulai proyeksi aja. Kita mulai sekarang. Nah, maka di sini sudah tampil 2 device. Dimana yang satu itu menggunakan Windows di laptop tadi, yang kedua menggunakan smartphone Android yang saya pegang ini. Ini cukup responsif juga untuk share screen-nya. Maupun kita mengontrol Windows-nya juga bisa dalam waktu yang bersamaan sampai dengan 4 tampilan device yang dapat ditampilkan di fitur share screen di ESP ini. Oke teman-teman, jadi setelah share screen tadi, kita langsung menuju ke fitur terakhir. Karena perangkat ESP ini sudah dilengkapi dengan kamera 13 megapiksel dan juga 8 mikrofon array, serta memiliki dual speaker stereo, kita juga dapat untuk melakukan meeting online, bisa menggunakan Zoom, Google Meet, maupun aplikasi daring lainnya. Kita di sini akan contoh untuk meeting Zoom ya, Zoom Meet menggunakan perangkat ESP ini dengan perangkat bawaan, kamera, mikrofon, dan juga speaker yang ada dimiliki di ESP ini. Kita coba buka untuk Zoom-nya. Nah, di sini kita sudah terhubung. Oke teman-teman, jadi kita coba untuk langsung aja untuk praktek bagaimana untuk pengalaman melakukan video conference di perangkat ESP ini. Kita contoh dulu ya. Halo Mas Luhur.
Oh, apa kabar Mas Luhur? Oh, sekarang gimana di kondisi lokasi sana Mas sekarang? Untuk lokasi di sini masih kondusif, sampai saat ini masih aman. Oh, masih aman. Oh iya deh Mas. Ya udah deh Mas, sehat-sehat ya. Itu aja dulu. Oke. Makasih Mas. Nah, jadi itu teman-teman untuk contoh saat kita melakukan video conference, Zoom meeting menggunakan perangkat ISP ini. Nah teman-teman, jadi setelah tadi kita sudah melakukan Zoom meeting atau video conference menggunakan perangkat ISP ini, terakhir nih, ini ada fitur yang paling menarik. Jadi kita bisa menggunakan fitur Picture in Picture atau PIP. Jadi di sini kita bisa menggunakan Android dan juga melihat tampilan Windows-nya. Di sini kita juga bisa mengontrol ukuran, ingin sedang saja ataupun kecil. Nah, untuk fitur PIP atau Picture in Picture ini tidak mengganggu kita untuk melakukan kegiatan apapun yang kita lakukan di Android. Jadi kita tetap bisa melihat tampilan dari Windows-nya, bahkan kita juga bisa mengoperasikan operasi sistem yang Windows hanya dengan menggunakan fitur PIP ini. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan singkat mengenai hardware, operating system, dan juga fitur interaktif board pada perangkat papan digital di belakang saya kali ini. Dan semisal teman-teman di sini masih bingung ataupun ingin tahu fitur-fitur lengkap lainnya, bisa menghubungi kami pada nomor di bawah ini, ataupun bisa mengunjungi website kami di sini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.